Halo, kali ini kita akan mengulas asesmen yang sudah digunakan di ruang kelas. Asesmen merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Penulis menganalisis asesmen yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 dengan fase C. Dalam asesmen formatif yang digunakan, soal yang digunakan berbentuk soal tertulis yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Asesmen ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, terutama melalui penggunaan gambar yang mempermudah pemahaman soal sesuai dengan tahap konkret operasional dalam teori Piaget. Gambar membantu peserta didik memahami konsep secara nyata dan meningkatkan minat mereka. Instruksi yang jelas dan konkret juga menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik yang memerlukan panduan terstruktur dan mudah dipahami. Asesmen ini mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dengan menggunakan soal yang berkaitan dengan aktivitas budaya lokal, seperti gotong royong serta norma sosial yang relevan. Hal ini membuat asesmen lebih relevan dan membantu peserta didik mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari, serta memperkuat pemahaman mereka tentang tata krama dan etika yang berlaku di masyarakat. Asesmen ini disesuaikan dengan tingkat kognitif peserta didik menggunakan pendekatan teaching at the right level dengan soal yang bervariasi LOTS, MOTS, HOTS sesuai kemampuan mereka. Soal yang lebih sederhana diberikan untuk peserta didik dengan kemampuan rendah dan soal lebih menantang untuk yang lebih tinggi. Bahasa soal juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Asesmen ini belum memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberi umpan balik. Untuk perbaikan, saya menyarankan menambahkan refleksi atau soal esai di akhir pembelajaran agar peserta didik dapat merefleksikan hasil belajar mereka dan menyampaikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Untuk rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas asesmen, bisa dengan menggunakan pendekatan holistik dan fleksibel dalam asesmen, menyesuaikan asesmen dengan perkembangan budaya dan kemampuan peserta didik, memanfaatkan asesmen berbasis game atau aktivitas praktis, membuat soal yang relevan dengan pengalaman peserta didik, memberikan pilihan asesmen sesuai gaya belajar, dan menyediakan ruang untuk umpan balik peserta didik. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.